Coba. Ibu juga harus merindukan yang ini kalau saya ganti. Iya. Ibu akan kangen suasana mengaji. Ya Allah, berapa lama ya nggak ke sekolah nih. Bapak Ibu bisa mengisi link presensi di chat Ya, yang sudah dikirim. Ya, makasih Pak Asif. Buli kita mulai aja kali ya, Buli ya. Pak Beni bagaimana Pak? Gimana Pak Ben? Silakan aja. Oh ya, kita mulai aja ya. Silakan Mbak Eli. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Mohon maaf sore-sore kita silaturahmi ya. Yang terhormat Bapak Wakil Hubin, Bapak Beni Jatra, yang terhormat Ketua Panitia Ibu Uliana, dan mungkin nanti sebentar lagi Ibu Ani Kristiani akan hadir ya. Mohon maaf mungkin agak telat sedikit. Nah untuk mempersingkat waktu saya akan bacakan acara susunan hari ini. Yang pertama, pengarahan dari Bapak Beni Jatra selaku Ketua Wakil Hubin dalam persiapan acara bimbingan karir dan persiapan menuju kerja. Kemudian dilanjutkan nanti ada presentasi atau ulasan dari Ibu Liana selaku Ketua dari acara bimbingan karir. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Kemudian nanti kita akhiri dengan doa dan penutup. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Beni Jatra untuk memberikan pengarahan dalam persiapan acara bimbingan karir untuk kelas 12 seluruh jurusan untuk persiapan atau pembekalan dunia kerja kelulusan. Oke, terima kasih kepada Bapak Beni Jatra, kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Allah SWT pada sore hari ini yang kalau ngeliat di luar udah mendung. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini tidak mendung gitu ya. Baik, untuk pertemuan pada sore hari ini barangkali ini pertemuan koordinasi pertama yang berkaitan dengan kegiatan. Alhamdulillah ya, kita lanjutkan pada kesempatan mungkin TW keempat ya dari tahun 2021 ini. Jadi ada peluang dari RKAS ya, ada peluang dari RKAS untuk bisa menyisipkan kegiatan dan ini sifatnya boleh dikatakan kemarin itu RKAS perubahan ya, RKAS perubahan. Jadi mudah-mudahan untuk kesempatan berikut 2022 nanti bisa berlanjut. Jadi kegiatan ini boleh dikatakan peluang, oleh sebab itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan ini boleh dikatakan kegiatan ini pengganti dari yang biasanya kita psikotes. Ya, dari mungkin nanti Bu Ani akan sedikit menyampaikan ya latar belakang kegiatan ini dari psikotes yang ada. Dan ini juga boleh dikatakan sebagai tindak lanjut ya dari instrumen BPK berkaitan dengan pendidikan vokasi. Karena terus terang saja dari instrumen yang kemarin diberikan dari mulai bulan Agustus sampai sekarang ini dan bulan November ini sekarang lagi boleh kasarnya lah lagi dicecer LSP nih sekarang ya, LSP lagi data segala macamnya. Tapi untuk sekolah barangkali berkaitan dengan Hubin itu cukup banyak. Jadi kegiatan kurikulum itu tidak terlalu banyak, tapi kegiatan Hubin itu cukup banyak. Ya, dan boleh dikatakan sebetulnya endingnya untuk SMK itu bagaimana penelusuran tamatan, artinya siswa yang sudah tamat dan sebelum tamat itu harus terus terpantau. Ya, beda dengan anak SMA. Kalau anak SMA
setelah dia tamat dia melanjutkan sudah selesai gitu. Tapi kalau untuk SMK artinya dalam 1 tahun setelah dia lulus itu masih terus terpantau. Ya, oleh sebab itu kenapa kalau kita mendengar laporan dari BPS ya sekian persen bahwa lulusan SMK itu menyumbang pengangguran. Walaupun itu barangkali cukup dipertanyakan ya, angka tersebut itu dari mana gitu. Ya, berarti karena fokusnya sekarang ini dari Dirjen Vokasi bahwa fokus lulusan SMK itu adalah kerja, bukan kuliah. Ya, jadi kalau misalnya kemarin mungkin ada sedikit beberapa sindiran-sindiran dari beberapa pejabat ya pada saat sebuah SMK negeri di Jakarta itu menduduki peringkat kesekian itu dari UTBK. Ya, jadi mungkin agak sedikit mungkin sedikit dalam tanda petik ya, agak sinis gitu prestasinya itu. Nah, karena mereka melihat yang utama lulusan SMK itu seberapa besar terserap di dunia kerja, bukan terserap di dunia pendidikan tinggi. Ya, tapi itu pun barangkali menurut saya tergantungkan dari masing-masing. Ya. Kalau misalnya mereka tuh diterima di sebuah perusahaan, kemudian mereka melanjutkan, ya artinya untuk tingkat berikutnya kan ini yang perlu diraih. Kan tidak mungkin akan selamanya mereka lulusan SMK. Karena ada beberapa kasus ya mungkin Bu Uli juga tahu atau Bu Eka atau Bu Bu Amel. Karena anak pada saat dia lulus usia 19 tahun. Kemudian dia bekerja 2-3 tahun. Ya, kemudian pada saat dia ngelamar lagi, ya usianya sudah mencapai 24 tahun, sedangkan dia hanya pegang ijazah SMK. Maka peluang untuk bisa kerja kalau udah di atas 24 tahun itu udah kecil sekali. Ya, agak susah tuh untuk cari kerjanya, walaupun dia punya pengalaman. Ini ada beberapa kasus ya alumni SMK 49 seperti itu. Jadi ini yang barangkali ini nanti mungkin untuk lebih detailnya nanti Bu Uli atau Bu Eli atau Bu Ani akan menyampaikan, tetapi kita coba sedikit kolaborasi itu dengan alumni, ya kolaborasi dengan alumni berkaitan dengan mereka sudah bisa dapat kerja tanpa melihat latar belakang, ya ada yang akuntansi, ada yang pemasaran, kemudian ada yang perkantoran, itu pada saat sekarang bekerja itu mungkin tidak sesuai. Ya, tidak sesuai dengan mereka sekarang bekerjanya sebagai apa gitu. Ya, mungkin yang salah satu yang mungkin kita agak cukup bangga gitu ketika ada seorang alumni ya tidak lulus PUN ya, kemudian dia ikut kerja paket C, kemudian dia ikut juga BLK, dapat sertifikat bekerja di sebuah rumah sakit ya. Kemudian berita terakhir dia sudah ngambil S3. Karena dia sekarang selalu jadi dosen, ya itu anak pemasaran itu, anak pemasaran ke rumah sakit gitu, ya sama saja beberapa kasus yang sebelumnya anak pemasaran itu kuliah di Akper, ya kuliah di Akper, dan bahkan sekarang tetangga saya itu mungkin satu kapling itu dia sekarang kerja di Yayasan Jantung Indonesia, itu anak pemasaran itu. Ya, jadi ini yang barangkali nanti kolaborasi dengan para alumni, mungkin nanti berapa kalinya itu akan kita atur, ya akan kita atur mereka untuk bisa berbicara di depan siswa dari alumni, mungkin juga nanti ada masukan juga mungkin dari Bapak Ibu guru, ya alumni barangkali yang sudah cukup mapan, cukup sukses. Ya kalau kemarin saya sampaikan ke Bu Eli, coba Cecep itu, ya Cecep itu berarti kan paling aktivis itu ya, terutama di pramukanya, dan sekarang dia sudah menjadi asesor K3. Nah kenapa? Setiap karyawan semua perusahaan itu harus paham K3, harus paham K3. Kalau dia nggak paham K3, ya boleh dikatakan nanti kerjanya dia agak sedikit terhambat. Ya, kalau tidak paham gitu. Ya, mungkin ini nanti masukan-masukan dari Bapak Ibu yang konstruktif untuk kolaborasi ini.